Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kita di sini sekarang lagi ujian praktek UKK 2016 dan saya mendapat paket 2. Di sini saya akan menunjukkan tutorial pengerjaan paket 2. Pertama, kita harus mempersiapkan seluruh barang-barang yang kita perlukan. Pertama yang kita perlukan yaitu kabelan atau kabel UTP. Di sini saya menggunakan Cat 6 dan menggunakan konektor RJ45. Saya menggunakan dua kabelan. Selanjutnya yaitu switch minimal 5 port. Kemudian ada mikrotik Rodboard 951 dan juga satu modem untuk koneksi internet. Selanjutnya juga menggunakan 2 buah PC, laptop dan satu laptop lagi. Kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu konekkan mikrotik dengan modem. Caranya colokkan di port USB. Nah, kemudian ambil untuk power mikrotik, untuk power, dan konekkan ke listrik. Nah, mikrotik sudah menyala. Selanjutnya ambil satu kabel LAN, kemudian colokkan ke port 2. Nah. Ujung kabel LAN masukkan ke switch di port 1. Sudah. Selanjutnya kabel yang kedua kita konekkan ke port 2 di switch. Konek. Kemudian ujung satunya konek ke PC laptop. Sudah. Sini semua sudah terhubung. Sini bisa lihat Ethernet 2 di mikrotik sudah menyala dan wireless pun juga sudah menyala. Selanjutnya kita masuk ke langkah konfigurasi. Pertama, masuk ke Winbox untuk terhubung ke mikrotik. Selanjutnya cari MAC address mikrotik kita, ini di sini ada. Kemudian defaultnya admin, passwordnya biasanya kosong, tapi ini sudah buatkan password. Connect dan akan masuk ke mikrotik. Selanjutnya kita masuk ke terminal. Kemudian pertama kita membuat password di mikrotik. Caranya ketikkan password, bisa masukkan password lama, kemudian new password, kemudian konfirmasi password baru. Sudah. Kemudian masuk ke interface. Sini aktifkan PPOut, tekan checklist. Sudah aktif. Kita coba tes koneksi ke internet. Caranya ping Google. Nah, ini tandanya sudah terhubung. Kemudian masuk ke WLAN, kalau tidak aktif diaktifkan. Kemudian kita ke wireless, kemudian kita buatkan password untuk wireless. Caranya add nama profil dan password.
Oke, sini saya sudah buat, sudah jadi satu. Kemudian masuk ke interface dan klik 2 kali di WLAN dan masuk di tab wireless. Di sini bisa ganti SSID menjadi nama @proxy. Artinya ganti security di sini. Pilih profil yang kita buat tadi. Di sini saya profil 1. Dan oke. Selanjutnya pengaturan IP. Sini bisa masuk IP address. Pilih address. Pertama, tambahkan IP untuk LAN. Di soal diminta 100.8.100.1/24. Pilih Ethernetnya, Ethernet 2, kemudian apply, kemudian oke. Ini sudah ada. Begitu juga untuk WLAN. Oke, sudah jadi. Kalau jadi seperti ini, saya dilihat harus seperti ini ya. Selanjutnya membuat IP DHCP. Nah, masuk ke IP DHCP server. Kemudian untuk konfigurasi seperti ini, caranya klik setup. Nah, masuk di sini, pilih Ethernetnya untuk LAN, Ethernet master 2 lokal. Kemudian next. DHCP-nya, DHCP address space. Ini harus IP LAN. Kemudian DHCP network, next. Kemudian relay-nya tidak usah diisi, dan next. Nah, harusnya berhasil. Oke, soalnya yang lain juga sama. Setelah mengkonfigurasi DHCP, kita masuk untuk konfigurasi firewall. Nah, masuk di firewall NAT. Di sini kita harus membuat 3 firewall. Di sini saya sudah buat. Pertama, kalau di Anda belum ada, buat firewallnya action masquerade, chainnya search NAT, search address, dan tersambung ke wireless, yaitu 200.0/24. Kemudian out interface yang tersambung ke modem. Artinya kedua untuk ke LAN 100.0/24. Outnya yang tersambung ke modem. Kemudian untuk ini firewall untuk memblokir proxy. Untuk firewall untuk proxy. Actionnya mas redirect, chain destination NAT, search addressnya 200.0, protokolnya TCP. Ya, itu untuk firewall. Kemudian untuk blocking situs, masuk di IP, kemudian web proxy. Enable harus diaktifkan. Kemudian portnya 8080, change administrator, isi nama @sekolah.sch.id. Kemudian setelah itu di apply dan di akses. Nah, sini kalian bisa tambahkan seperti ini. Ini saya tambahkan set addressnya boleh kosong, destination port 80, destination host untuk blokir domain, contohnya www.linux.or.id. Kemudian action Denny, kemudian klik OK. Nah, ini sudah jadi. Untuk blokir file hampir sama, yang berbeda hanya di path. Kalau situs di destination host, kalau file di path. Oke, klik OK. Buat juga untuk NKV. Sudah, untuk proxy sudah. Kemudian untuk waktu, pertama harus atur waktu mikrotik di sistem dan clock. Pilih di sini, pilih time zone name, bisa pilih sesuai area masing-masing. Di sini saya Asia Jayapura. Kemudian oke. Selanjutnya buat schedule untuk jadwal mati internet. Masuk di sistem scheduler. Nah, di sini saya hapus dulu supaya bisa lihat. Di add, kemudian pilih nama, bisa jadi internet.
off. Start date-nya tanggal sekarang, kemudian start time-nya di soal diminta jam 7.00. Nah, start time-nya untuk internet mati jam 19 atau jam 7 malam. Kemudian on event, jadi ketika jam 19.00 maka akan menjalankan perintah seperti ini: IP firewall not disable number 0. Kemudian play. Contohnya kita copy buat jadwal baru. Ini internet on, start time-nya 07.00. On event IP firewall not, sini ganti enable. Oke. Nah, sedikit saya jelaskan tentang schedule. Jadi yang ini maksudnya ketika ini namanya, ini tanggal start perintah ini dan waktu startnya. Sini jam 19.00, artinya jam 7 malam akan menjalankan perintah ini. Perintah ini yaitu IP firewall dan NAT, nanti dia akan mendisable yang ini, yang number 0. Dia akan mendisable seperti ini. Nah, ketika ini disable, maka internet yang ada di IP ini atau IP wireless akan mati. Selanjutnya jadwal selanjutnya yaitu menghidupkannya. Ketika mencapai jam 7.00 atau 7 pagi, maka akan enable atau mengaktifkan firewall ini. Nah, ya, kemudian kita uji coba. Masuk ke browser. Ini adalah IP LAN. Di IP LAN ketentuannya internet selalu on dan harus mendapatkan IP rank-nya. Kita cek IP rank-nya dulu. Nah, di sini dapat 100.100. Rank-nya 1 sampai 100. Berarti ini betul ya. Dan kita cek Google. Harusnya bisa. Nah, ini bisa. Kemudian di LAN harus Linux ID tetap menyala, tetap bisa dibuka. Kemudian niatnya bisa. Nah, begitupun waktunya ini tidak berpengaruh, 24 jam on. Selanjutnya kita cek di wireless. Di wireless kalian bisa cek sendiri. Nah. Iya, bagi-bagi. Ini saya sudah siapkan laptop client. Dia tersambung di wireless ini. Masuk ke browser. Masukin. Dan ini Google tetap bisa. Harusnya Google tetap bisa. Nah, ini bisa. Kita cek yang Linux harusnya terblokir. Ini tandanya sudah terblokir. Jadi terblokir, tulisnya Rahman. Kemudian kita cek yang untuk block file. Filenya masuk di forshare.com. Kemudian ketikkan file yang ingin dicari. Contohnya sini MP3. Gunakan titik MP3. Nah, terblokir. Ini terblokir. Begitu juga dengan MKV. Ya, itu pengerjaan saya tentang paket 2. Sekian dari saya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.